sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat hikmah di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami atas nama keluarga pertama mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak sekalian yang telah hadir berkenan memenuhi undangan kami. Semoga langkah dan niat bapak-bapak ke tempat ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak sekalian, pada malam ini kami sengaja mengundang bapak-bapak, tiada lain adalah dalam acara Tasakur Binikmah, bahwasanya Ananda Fikri Al-Jubdi Hana Jambak, bahwa Ananda ini akan pergi belajar jauh Pak adanya ke Mesir. Untuk itu kami mohon doanya dari bapak-bapak sekalian, semoga di dalam menuntut ilmunya beliau diberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran jika mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk orang tua, untuk agama, dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan sunan acara dalam pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, menuju acara yang kedua adalah tawasul yang dipimpin oleh Pak Ustaz Muhammad Farega dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim nabiyyikal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'izza 'azzala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada keluarga besar dari Bapak Alwi sekeluarga, malam ini beliau meminta kepada kita dalam acara Tasakur Binikmah sekaligus kita mendoakan untuk anaknya yaitu Fikri yang akan thalabul ilmi ke Mesir. Insyaallah dengan doa kita bersama, dengan dorongan kita semua yang berdoa, mudah-mudahan segala hajat daripada beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada saudara Fikri yang akan menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan dalam melaksanakan tuntutan ilmu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan dengan membawa ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, terutama sekali bermanfaat bagi orang tuanya. Mari sama-sama kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus juga kepada kita yang kumpul semuanya ini, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah ila khairil nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa azwajihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahlil baitil kiram bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى عليه والمقيمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ثم إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشاكل الأرض لا نقول بها بانيا فليرسل إلى آبائنا وأمهاتنا ثم إلى أهل القبور. Niatkan Pak masing-masing saja. Sumaina roya ahlal kubur khususan almarhum Sumaina roya khususan almarhum Sumaina roya khususan Sumaina roya khususan almarhum Sumaina roya khususan almarhumah Rahmabi غفر الله لنا ذنوبه ببركة القرآن سرهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang terakhir, mari sama-sama kita berdoa kembali, kita doakan khusus kepada ittihadatina yang punya hajat sahibul bait, keluarga besar dari Bapak Nali dan anaknya yang akan menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittihadatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يخطه حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Alhamdulillah Pak Kiai, dan tidak lupa juga pada teman-teman Fikri yang udah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Dan insya Allah di sini Fikri akan menyampaikan beberapa kata, gak lama, perkiraan 7 menit kurang lebih, dan ingin menjelaskan tentang walimah, makna walimah dan hikmahnya. Nah, setahu kita pada umumnya walimah itu ialah walimatul nikah, walimatul urus yang diadakan ketika pada acara pernikahan. Dan alhamdulillah di sini Fikri bukan sedang mengadakan acara pernikahan, melainkan syukuran. Dan para ulama di sini sepakat makna syukuran itu ialah banyak sekali. Ketika kita ingin pergi umroh, adanya walimah. Ketika kita ingin pergi haji, adanya walimah. Khitan atau pindah rumah, banyak sekali dan lain-lain. Dan kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, diwajibkan, disunahkan untuk saling mendoakan satu sama lain. Karena kenapa? Karena dengan doa itu bisa merubah segalanya. Di sini Fikri ada sedikit cerita, nggak lama, dan insya Allah ini cerita sangat menarik karena ini cerita pengalaman Fikri sendiri supaya kenapa bisa sampai pergi ke Mesir gitu.
Jadi pada awalnya boro-boro bapak pergi ke Mesir, mondok aja gak ada niatan. Nah, ketika tahun 2014 kelas 6 SD mau lulus menjelang SMP, posisi itu Fikri sedang nonton TV channel umroh, ya kan, keliling tawaf umroh. Nah, gak lama ayah datang, mau pergi ke sana nggak? Kemana tuh? Ke Mekah? Iya, ayo ya. Siapa sih yang nggak mau pergi ke Mekah gitu kan? Dan alhamdulillah ternyata benar. Gak lama kemudian sebulan yang akan datang berangkat untuk pergi umroh. Alhamdulillah. Oke, di sini Fikri mau bertanya, siapa yang udah pernah umroh? Ada? Alhamdulillah. Yang belum pernah umroh ada? Oke. Fikri doain semoga yang belum pernah umroh bisa umroh, amin. Yang udah pernah umroh bisa umroh lagi, amin. Yang aminnya paling kencang tahun depan bisa umroh, amin. Oke, lanjut. Ketika sampai di Mekah melihat Ka'bah, baru aja melihat itu udah nangis. Udah nangis. Padahal dari awal tuh udah berpikir bahwa kayaknya kalau melihat Ka'bah nih gak akan nangis, biasa aja gitu kan, kata orang tawaf. Ternyata pas ketika sampai di sana nangis. Gak tahu kenapa. Sampai itu langsung mendekatin Ka'bah, minta 3 permintaan. 3 permintaan, cuma 3 permintaan doang. Tapi 3 permintaan ini sungguh-sungguh ikhlas sampai nangis-nangis. Tapi cuma 3 doang. Ada yang tahu apa? Yang pertama, Fikri pengen jadi orang soleh, pasti itu. Dan yang kedua, Fikri pengen punya teman lebih dari 100 dulu. Dan yang ketiga, ini disuruh ayah. Kata ayah, doain saudara umurnya udah 40 tahun belum nikah. Oke, siap. Tapi pas ketika di Ka'bah, doanya serius sampai nangis. Oke, setelah sampai di Indonesia, gak lama kemudian ada teman Fikri namanya Egi. Nah, dia ngajakin sholat, ngobrol-ngobrol kan. Fik, abis ini lu mau kemana? Gak tahu SMP kan gak tahu. Oh, kata Egi ditawarin, mondok aja yuk katanya, pesantren. Nah, Fikri nggak tahu pesantren kan, gitu. Taunya cuma sekedar nginep doang. Nah, di situ merenung. Gak lama kemudian 4 hari 5 hari langsung ngomong ke ayah, ya pengen mondok. Nah, SMP langsung mondok di pesantren Darul Jannah Subang. Dan alhamdulillah sedikit makin sedikit 50 teman, 100 teman, 200, 300, 400. Habis itu menjelang ke SMA, masuk ke pesantren Baitul Quran Cirata, ya kan? 600, 700 adik kelas, abang kelas, hafal semuanya. Alhamdulillah. Padahal dulu di sana Fikri cuma minta teman lebih dari 100, tapi Allah kasih 1000. Insyaallah. Dan juga kan kalau kesempatan buat jadi orang soleh itu pasti ada, karena pengen ke Mesir juga kan. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, setelah 4 tahun kemudian ada panggilan saudara, akhirnya bisa menikah. 40 tahun lebih dan akhirnya bisa menikah juga. Alhamdulillah. Nah, itulah karena sebuah doa. Ya, doa memang murah harganya kan, tidak ada berbayar segala macam. Di sini kenapa sih kita harus berdoa? Kenapa nggak orang ngasih uang aja gitu? Kenapa orang nggak ngasih barang aja gitu? Karena ketika seorang manusia memberikan suatu kepada temannya sebuah barang, cepat atau lambat barang itu akan rusak. Ketika seorang manusia memberikan suatu kepada temannya sebuah uang, maka uang itu akan habis. Tapi kalau seorang manusia memberikan suatu kepada temannya sebuah uang, sebuah doa, maka doa itu akan menjaganya kapanpun dan dimanapun dia berada. Jadi di sini doa memang sangat luar biasa manfaatnya. Dan apakah ketika kita mendoakan seorang, kita dapat jaminannya apakah doa itu akan berubah dari kita tersebut? Pasti, jelas pasti, ya kan? Karena kita nggak tahu walimah diadakan untuk apa? Untuk saling mendoakan. Karena kita nggak tahu doa siapa yang Allah kabulkan. Berasal dari para tetangga, para saudara, para ustadz, pak kiai, atau para teman-teman sekalian, atau buat dari Ustaz Fadil, ya kan? Ketika tahajud beliau minta doa semoga Fikri sukses kan? Amin.
kan nggak tahu, barangkali ada doa yang Allah kabulkan. Nah dari situlah makna doa ini sangat luar biasa. Jadi pesan terakhir Fikri di sini, janganlah kau meremehkan sebuah doa, karena doa akan bisa berubah segalanya. Syukron, hanya ini yang Fikri sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ananda Fikri yang telah menyampaikan pengalaman pribadinya ya, bahwa beliau tadi dengan kesungguhan ya, menjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh tentu akan mendapat. Dan kedua adalah innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati tuan rumah Bapak Margunadi sekeluarga yang berbahagia, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan beliau, memudahkan rezeki beliau, dan memberikan kelancaran atas segala urusan dalam kehidupan dunia akhir insyaallah. Yang kami muliakan para kiai, para asatidzah, para guru yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, para orang tua yang kami muliakan, serta hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebut satu-satu. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan fisik, agar kita mampu untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah secara total dan secara maksimal insyaallah. Alhamdulillah, tentu sama-sama kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang sangat-sangat banyak Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, yang tidak bisa kita uraikan satu demi satu, yang tidak mungkin kita hitung satu persatu, karena Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka tugas kita sangat ringan sebenarnya, hanya bersyukur saja. Tapi syukur tentu haruslah dengan lisan kita, dengan perbanyak basahkan lidah kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ucapan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun harusnya dengan hati kita, bagaimana hati kita senantiasa terpaut kepada Allah, tergantung kepada Allah, cinta kepada Allah, semakin itu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih penting lagi tentunya syukur dengan perbuatan kita, amal-amal kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat mulia beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang pada malam hari ini kami mewakili segenap pengurus pesantren Baitul Cirata. Dan kebetulan juga ketika Fikri di Baitul Quran Cirata, selain sebagai kepala sekolah tingkat SMA-nya, kami juga diamanahkan sebagai wali kelas sekaligus Pak. Lengkap ya, lengkap ya. Sedikit cerita dulu ya. Terus terang kami termasuk baru Pak di Baitul Quran Cirata. Pertama kali hijrah ke Purwakarta ini pada bulan Maret ya. Bulan Maret 2020 saat puncak-puncaknya COVID ya. Pindah ke Baitul Quran Cirata dari Kepulauan Riau ya, dari kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau ke Perisana sekitar Batam. Allah takdirkan hijrah ke Purwakarta. Nah, maka itulah pertemuan awal kami dengan Fikri ya. Pas awal-awal di Baitul Quran Cirata, Allah takdirkan kami menjadi wali kelas. Waktu itu masih kelas 3 intensif ya, intensif. Maka disitulah pertama kali perkenalan dengan Fikri. Yang paling menarik adalah ketika baca absennya namanya Fikri Al-Zuhdi Hernal Jamba. Nah, pas baca Jamba ini pasti orang awak. Ya, itu sudah gelar tuh ya, sudah gelar tanda-tanda orang Sumatera Barat, orang Padang, orang awak kan. Ya, yang lebih dasar lagi, nah ternyata
gayung bersambut ketika kami suatu saat bikin status pakai bahasa Padang. Nah, baru Pak Margunadi ini, ya, oh Ustadz orang awak punya. Nah, jadi situlah semakin akrab, semakin sering komunikasi. Ya, yang pasti itulah ya. Awal-awal kita bertemu dan kenal dengan Ananda Fikri Al-Zuhdi dan Bapak Margunadi. Tentu ini satu karunia yang luar biasa. Allah jalani satu di antara kita, ya, bukan karena satu suku atau tidak. Ya, tentu kita adalah semuanya bersaudara. Ya, kita memiliki satu ikatan yang lebih luar biasa, yaitu ikatan alaqah imaniyah. Ya, ikatan iman antara kita itu ikatan yang paling tinggi. Ikatan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya terkait dengan syarat-syarat untuk meraih ilmu, insya Allah sudah banyak didapatkan di pesantren. Ya. Tapi satu hal yang ingin sampaikan adalah satu penggalan dari mungkin sebenarnya pelajari dari mahfudhot ketika dikatakan wa man talabal ula min ghairi kaddin adha al umra fi talabil muhali. Ya. Wa man talabal ula, tentu dalam ilmu ini kita ingin mencapai target yang tertinggi. Semakin paham, semakin mendalam, semakin luar biasa kajiannya. Ya. Tentu kita harus yang tertinggi, posisi yang tertinggi dalam menuntut ilmu. Ya. Tak sekedar hanya nilai tidak, tapi bagaimana ilmu itu meresap dalam dada kita, meresap dalam pikir kita, dalam hati kita. Al ilmu fi sudur. Ya. Ilmu itu dalam dada, la fi sudur, bukan dalam tulisan-tulisan tidak. Tapi kan kita baca, kita pahami, kita pelajari, meresap dalam dada kita, terekam dalam benak kita, untuk kita amalkan, untuk disebarkan, untuk disampaikan kepada siapapun nanti. Maka untuk mencapai itu tentu harus ada namanya al-kad. Ya. Maka dikatakan tadi barang siapa yang ingin mencapai puncak tertinggi, hasil maksimal tapi min ghairi kaddin, tanpa adanya ta'ab. Tidak ada capek, tak mau lelah, tak mau berusaha, ya, tak maksimal, main-main. Maka artinya apa? Atau al-umroh fi tabil muhal. Sungguh dia telah menghabiskan umurnya untuk meraih perkara yang sangat mustahil. Maka mustahil kalau kita ingin sukses, ingin mencapai puncak tertinggi, tapi tanpa usaha, tanpa maksimal, tanpa capek, tanpa lelah, tanpa pengorbanan yang berbagai macam, tidak akan bisa kita meraih suatu kesuksesan. Maka di negeri orang bersungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu. Jaga komunikasi dengan teman-teman yang soleh, ya, berinteraksi dengan orang-orang yang baik, yang mengarahkan kepada kita kepada kebaikan-kebaikan, yang mendorong kita untuk sama-sama belajar serius untuk ilmu, yang mengajak kita untuk senantiasa taat dalam kehidupan kita. Ya. Karena ya Mesir itu Pak, walaupun Al-Azhar ya, Al-Azhar terutama, walaupun dia adalah ini kampus tentu tidak diragukan lagi kualitasnya. Kampus Islam ternama, tertua, ya, dan sudah menguasai para ulama yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa kita ingat adalah bahwasanya sekulerisme di Mesir juga adalah sangat tinggi. Luar biasa tantangannya. Ya. Maka sangat perlu menjaga persahabatan, pertemanan, komunitas, dengan siapa kita bergaul, jangan sampai nanti justru ya hal-hal yang kita harapkan itu menimpa diri kita. Ya. Ya kan kalau kita lihat sejarah tokoh utama Mesir itu kan tadi dibacakan tadi kan ada Firaun, ada Nabi Musa. Nah ini Firaunnya sekarang pun begitu Pak. Ya sekuler tertinggi itu ya model Firaun itu masih ada di Mesir. Tapi soalnya ada model Nabi Musa. Nah tinggal kita ikut yang mana ini. Ya hati-hati. Ya, di mana-mana kan semuanya ada. Pasti ada kezaliman, ada kebatilan, ada al-haq. Itu suatu persatuan tidak akan habis sampai hari kiamat nanti. Ya. Dimanapun kita berada, termasuk kita sudah tua Pak. Ya kita tidak lepas dari namanya godaan-godaan, tidak lepas dari yang namanya hal-hal yang kita hadapi dalam dunia ini yang akan menguji iman kita. Apalagi itu anak muda. Ya. Anak yang masih muda, ya jauh dari pandangan mata orang tua. Ya. Kalau tidak punya iman yang kuat, tak punya komunitas yang kuat dalam agamanya, ya, tentu ini ya yang harus kita wanti-wanti. Maka pesan kami kepada Anda Fikri Al-Zuhdi, tentu
jaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang paling utama, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang paling utama. Utamakan Allah terlebih dahulu, ya. Jaga agama sekuat mungkin, sebaik mungkin. Kemudian untuk itu perkuat dengan senantiasa berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang peduli akan agamanya, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu harapan kita adalah kelak, ya, kelak selesai dari pendidikan di Mesir, yang kita harapkan Pak Muladi, ya, tak hanya sampai S1 saja, ya. Kalau bisa S2-nya juga lanjut di Mesir, Pak. Ya, ini dah sedih. Ya. Selesai S2 lanjut S3 lagi, doktor, ya. Ya, sehingga maksimal ilmunya, ya. Ya, lebih sempurna saja, lebih sempurna insyaallah, ya. Sehingga kami yang di sini ya nanti dapat siraman ilmunya juga. Ya, kan tadi bahkan ya luar biasa. Ayat tadi menegaskan bahwasannya saking pentingnya menuntut ilmu dalam keadaan perang pun, Pak. Kalau kita pahami ayat tadi, Pak, ya. Dalam keadaan perang pun ternyata tetap wajib sebagian kaum muslimin untuk tafaqquh fiddin. Dalam perang itu, ya. Dalam perang yang perang itu hukumnya wajib ketika perintah dari Allah Rasulnya, harus perang, sebenarnya turun kemudian perang. Tapi ternyata tetap harus ada sebagian kaum muslimin yang bertafaqquh fiddin. Saking pentingnya ilmu itu. Maka insya Allah mesti nggak ada perang, ya. Insya Allah aman sentosa, damai kondisinya. Nah, perangnya sekarang adalah usul fikri, ya. Perang pemikiran sekarang itu, ya. Perang pemikiran. Yang bahaya itu perang pemikiran. Maka kita harus punya konsep yang jelas, yang kuat, yang tegas dari kita agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan sesuai dengan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir mungkin tentunya kepada kita semuanya, lebih khusus kepada orang tua Fikri Arzudi, ya, tidak ada hal yang membuat anak kita lebih kuat dalam ilmu kecuali doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus nanti ingat, Pak, ya. Yang namanya doaul walid di waladihi, doa orang tua terhadap anaknya, ini doa yang mustajab, ya. Doa yang mustajab yang tidak ada penghalang antaranya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kekuatan kita. Jangan pernah kita berhenti untuk memberikan doa kepada anak-anak kita, ya. Apalagi kalau bisa kita cari, kita kombinasikan, gabungkan sebenarnya waktu-waktu yang mustajab itu, ya. Sudahlah itu mungkin waktunya adalah waktu penghujung daripada hari Jumat, kemudian juga dalam keadaan kita berwudu dalam masjid, kemudian turun hujan, perlunya untuk anak kita, ya. Maka insya Allah itulah yang akan memberikan anak kita dimanapun berada kekuatan, dan juga Allah akan menjaganya, ya, dengan kuasa Allah SWT, sehingga ya lancar semuanya, baik semuanya, sehingga kelak kalau sudah selesai pendidikan di sana, insya Allah pulang ke Purwakarta ini menjadi orang yang bermanfaat insya Allah bagi siapapun, bagi keluarga, bagi umat, bagi bangsa, dan siapapun. Nah, itu akan menjadi aliran pahala yang tak akan henti-hentinya kepada diri sendiri, Fikri, kepada orang tua, sampai hari kiamat nanti. Maka terakhir kami ingatkan kembali, ya, mudah-mudahan ya anak Fikri bisa maksimal bisa nanti, ya, konsentrasi, fokus, jangan pikirkan yang macam-macam, ya. Jangan mikir macam-macam, ya. Kalau misalnya pengen jalan-jalan, insya Allah ada masa-masa libur, silakan nikmatilah. Gimana Iskandaria, ya, gimana negeri Kairo itu ada masa libur, ya. Kalau pengen umroh atau pengen haji sekalian, alhamdulillah banyak peluang haji yang besar nanti insya Allah, ya. Jadi peluang-peluang sudah jadi haji, sehingga layak mendapat gelar Kiai Haji, ya. Amin insya Allah, ya. Ya, kalau kami belum bilang menjadi Kiai, Pak, haji itu belum, ya, kan? Ya, haji baru hakal, baru haji kecil, ya. Umroh itu kan haji kecil, Pak, ya. Baru haji kecil baru, haji besarnya belum, ya. Tapi Mesir insya Allah peluangnya besar, ongkosnya insya Allah lebih murah, ya, lebih dekat dari Indonesia, ya. Maka manfaatkan waktu libur atau kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Yang pasti harapan kita semua adalah, doa kita semua adalah semoga anak Fikri Allah berikan kekuatan, kemudian juga Allah berikan kesehatan selalu insyaallah, dan dimudahkan segala urusannya dalam rangka menuju karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf atas kekurangan, bila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, karena kita nanti di akhirat akan dipanggil dengan nama kita dan nama bapak-bapak kita. Makanya kalau kita umroh biasanya kalau satu kata nama kita suka pakai bin. Ya, di Arab namanya tidak panjang-panjang, di Indonesia yang paling panjang. Padahal mulai dari manusia pertama ada pendek semua. Siapa namanya? Adam. Kedua Idris. Ketiga Nuh. Keempat Hud. Itu pendek. Tapi kalau di Sunda namanya Ade Hendrayana, Mangku Bumi. Jadi Mangku Bumi termasuk Mangku Gardu dan lain sebagainya. Itu terlalu panjang. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Ini riwayat Muslim. Jadi nanti itu di akhirat akan dipanggil namanya. Panggil Ade Hendrayana bin Hilafri bin Haji Romli. Nah, itu langsung dipanggil. Ya, langsung masuk surga. Gitu deh, insyaallah. Karena nanti akan didoa. Kalau sekarang amin amin diganti kabul katanya, nggak tahu tuh. Ya jarang nyebut amin, sekarang itu kabul katanya. Oh Prabowo. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menemukan ada sahabat namanya Kobi, namanya jelek, dirubah. Kalau ada namanya apa? Hujeni gitu ya, atau hajen berarti sedih, ganti dengan farah atau faroh gitu ya, farhan gitu ya, ganti namanya. Kalau beliau menemukan namanya Asiyah itu bukan Asiyah pakai Y ya, tapi maknanya masih maksiat, ganti dengan Jamilah. Ya, kalau beliau menemukan namanya Harab, bahkan Hasan Husain Hasan itu dulu oleh Sayyidina Ali mau dinamain Al-Harab, berarti Al-Harab itu perang, ya gelut, ya tukang gelut, ya. Maka diganti Sil, ya Silmi atau siapa namanya artinya damai. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada nama yang kurang baik, karena nama itu doa. Coba kalau dipanggil Fikri, artinya berpikir, maka beliau ketika melihat tadi TV langsung berpikir ingin ke sana. Coba kalau seandainya namanya Jahal, gitu ya, atau Abu Jahal, gitu, itu tidak akan ada kemajuan itu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beres ngasih nama, yang keduanya adalah ini urus fisiknya. Tadi dikatakan dalam hadis itu adalah wa yuhassinu mawdi'ahu, diperbagus pengasuhannya. Sekarang kita lihat ini Fikri ya. Badannya tinggi langsing, bahasanya putih lang darah, kurus tinggi langsing dada rata. Terus badannya bagus, penampilannya bagus, berarti ini pengasuhannya juga bagus. Ya. Nah mudah-mudahan kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan bisa mendidik anak-anak kita, bisa memberikan pengasuhan yang baik. Hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di rumah itu susah anak itu diatur. Apalagi terkait dengan smartphone. Betul tidak? Itu siapa? Termasuk saya. Ya. Jadi gimana coba? Itu termasuk barang-barang termasuk saya. Susah. Anak baru 3 bulan, 4 bulan juga sudah.
pinter, bahkan lebih pinter anaknya ketimbang bapaknya. Mengapa? Karena bapaknya juga budak nangis kasih YouTube, budak agak rewel kasih YouTube. Maka kalau sekarang banyak pendidikan playgroup, daycare itu ada daycare suruh ali gitu. Kalau mau tenang anak ganti daycare al YouTubia. Tapi pada YouTube ini siapa nggak selesai, ya. Tapi itu efeknya sangat jelek. Bagaimana caranya supaya anak tidak gandrung terhadap smartphone? Solusinya satu, pasantrenkeun. Pasantrenkeun KBI. Kenapa? Dilarang bawa HP. Tapi sok aya we nu maling-maling tadi ya. Iya. Atau ketika pulang ke rumah baru dendam. Sehari semalam ke HP gitu. Karena di sana tidak pegang HP. Tapi nggak masalah. Insya Allah itu nanti akan memberikan efek kepada dia. Nanti akan dewasa untuk mengelola smartphone tersebut. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sudah jam 9 pas sebagaimana janji saya, tetapi janji hanya sekedar janji. Biasanya kalau politisi tidak hanya berjanji, hanya perlu bukti katanya. Nah yang ketiga dari budak itu adalah didik. Ya. Didik di sini bahasanya wa yu'allimuhul kitab. Didik baca tulisnya, disekolahkan. Imam Al-Ghazali membagi ilmu itu dua. Ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu fardu ain. Yang fardu ain menurut Al-Ghazali, yang pertama adalah ilmu akidah, yang kedua ilmu mukasabah. Tapi kalau dibandingkan sekarang mungkin lebihnya ada ilmu syar'iyah, ada ilmu akliyah. Aya ilmu agama, ilmu umum gitulah. Kalau lebih jelasnya. Nah, untuk ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu fikih ini adalah beliau mengatakan muamalah. Walaupun muamalah itu kita tahu kan bersosialisasi begitu. Tetapi intinya itu adalah ilmu yang pokok yang harus dipelajari. Yang fardu kifayah ada fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Ilmu dagang dan lain sebagainya. Tetapi kita lebih baik semua ilmu itu dipelajari setelah ilmu pokok kita kuasai. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah yang keempat, atik akhlaknya, didik akhlaknya, perbaiki akhlaknya. Disebutkan di sini adalah wa yuhassinu adabahu, perbaiki adabmu. Bagaimana caranya? Memang caranya harus mulai dari berikan nama yang baik, urus fisiknya, didik juga umumnya atau ilmu umumnya, atik akhlaknya, dan yang terakhir adalah watujawwijahu idza balagha, kawinkan apabila sudah sampai dan mempunyai pasangan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hak anak terhadap orang tuanya. Nah, terkait dengan fikri akan belajar di Mesir, saya akan membacakan salah satu dari kitab Bidayatul Hidayah. In kunta taqsidu bil talabil ilmi al munafasata. Baik, begitu. Jadi kalau seandainya kita berangkat ke Mesir mau mencari ilmu, tetapi al munafasata, ingin nanti bisa bersaing, pokoknya mah nanti kalau saya adalah dari Mesir, Ustaz Beki lewat. Nah, itu sudah ada kurang baik. Kalau tadi bahasa jangan sombong. Ya. Yang kedua, wal mubahata, berbangga diri. Tadi sombong deh.
Pokoknya mah nanti ketua DKM lah diganti ke saya gitu. Nah ini jangan sampai berniat begitu. Wa taqaddumu 'alal aqrani, ingin mengalahkan kawan-kawannya. Gitu ya. Wastimalata wujuhin nas ilaika, dan ingin ada simpati dari orang lain. Alumni Mesir nih. Kalau pulang LC, ya apa LC itu? Lulusan Cipasu, ya, gitu kan? Lisensi gitu ya, punya lisensi. Nah jangan sampai begitu ya. Jadi jangan sampai nanti itu ingin meraih simpati dari orang. Atau wajah ahutami dunia, ingin mengumpulkan dunia. Tadi teh ulah niatnya mau galen, ya, mau dagang gitu. Jadi pokoknya nanti kalau saya sukses, karena memang biasanya begini Tan. Dulu yang kuliah di luar negeri itu pulang ke Indonesia banyak yang menjadi syekh, ya. Bahkan banyak orang-orang Nusantara yang belajar di Mekah, Madinah, di Mesir, mereka itu jadi imam Masjidil Haram. Nah sekarang fenomenanya terbalik. Yang kuliah di luar negeri di Mesir pulang ke rumah jadi pemilik travel. Nah, sekarang itu seharusnya dikembalikan bahwa yang belajar ke luar negeri balik itu pakai travel mah, gak usah ke luar negeri lah. Saya juga bisa bikin travel kan gitu, ya, walaupun tidak ke Mesir gitu. Nah jangan seperti itu. Nanti Fikri pulang ke Indonesia harus jadi ketua MUI pusat, gitu, ya. Harus jadi orang yang betul-betul banyak orang yang belajar. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tadi tujuannya adalah ingin bersaing, ingin berbangga, mengalahkan temannya, meraih simpati dan juga mengumpulkan dunia, anta sa'in katanya, maka engkau sedang berusaha fi hadmi dinika, merobohkan agamamu. Jadi kalau tadi niatnya begitu, bukan mau memberdirikan, menegakkan kalimat Allah, malah mau merobohkan apa? Agama, gitu ya. Wa ihlaki nafsika, dan membinasakan dirimu. Wa bai'a akhiratika bidunyaka, menjual akhiratmu dengan duniamu. Fasubqatika khasiratun, maka transaksimu itu rugi. Wa tijaraka ba'iratun, maka daganganmu tidak laku. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika, bahkan katanya mu'allim Anda ini Buya nih, mu'inun laka, ya, ala isyanika, menolong dalam kemaksiatan. Jadi kalau niatnya Fikri tadi tidak benar, niatnya tadi tidak ikhlas, niatnya ingin berbangga diri, niatnya sombong dan lain sebagainya, maka wa mu'allimuka, ya, mu'allimmu, pembimbingmu, pengajarmu itu sedang menolong kemaksiatan, ya, laka bihusronika, maka kamu dalam keadaan rugi. Wa huwa kaba'in sayfi liqati tariqin, bahkan katanya mu'allim itu seperti memberikan pedang bagi para pembegal. Nah ini nanti kalau belajar di Mesir, para mu'allimnya karena niat kita tidak baik, niat kita jelek, niat kita ingin berbangga diri, niat kita mau mengumpulkan harta, niat kita mau menyingkirkan ustaz-ustaz kampung gitu, maka di sana mu'allim Anda baik di Mesir maupun di sini, maka menolong kemaksiatan. Dan juga dikatakan di sini seperti memfasilitasi saif, ya, pedang. Untuk apa? Untuk membegal. Karena ada hadis man ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin kana syarikan lahu fiha.
Barang siapa yang menolong kepada kemaksiatan walaupun hanya satu kalimat, maka kana syarikan lahu biha, maka ini semua berserikat dalam kemaksiatan tersebut. Nah, oleh karena itu yang terakhir, kalau tadi budak itu untuk yang kolonial pesannya, kalau yang milenial yaitu Ananda Fikri, perbaharuinya ya. Kita ingin ada nanti hidayah dunar riwayah. Jadi nanti bukan untuk jago-jagoan meriwayatkan begini ngomongnya mana dan lain sebagainya, tetapi kita ingin hidayah, karena dengan hidayah maka akan terbuka semuanya dan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua juga punya putra putri di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan kita sambung doa. Tadi kita saling mendoakan. Doakan Ananda Fikri akan berangkat ke Mesir, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keamanan, diberikan kenyamanan dalam ibadah dan juga perjalanannya serta talabul ilminya, serta dihasilkan maksudnya. Dan juga yang akan pesantren ke Mesir yaitu bapaknya Panaldi. Karena biasanya kalau berangkatin anak ke pondok itu bukan hanya anaknya, bapaknya juga harus mondok. Jangan sampai baru 1 minggu kayaknya sudah 1 tahun. Jadi yang nggak betah itu sebetulnya bapaknya atau anaknya. Apalagi ini kalau ke Beki dekat Panaldi, ya. Itu bisa kalau ke sana, aduh luar biasa ini ongkosnya juga ya ke Mesir itu. Kalau ke Saudi itu bisa 15 juta nih. Kalau ke ini bisa 21 juta ini tuh. Nah, oleh karena ini doakan juga keluarga di sini mudah-mudahan ikhlas melepasnya dan juga diberikan kekuatan sehingga bisa melepas dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, ketika melepas anak untuk pesantren, untuk kuliah di masjid ini atau di mana saja, ikhlaskan, titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikri punya siapa? Punya Panaldi? Atau titipan dari Allah? Titipan dari Allah. Kalau titipan dari Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diberikan keselamatan, insya Allah diberikan kesehatan, insya Allah diberikan kelancaran, insya Allah mudah-mudahan hasil maksud. Dan juga kita sama-sama punya putra putri di rumahnya masing-masing, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleha, bisa berbakti kepada orang tuanya, kepada agamanya, nusa dan bangsa. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's doa biar cepat karena. Dan kami akhiri bila itu biqauliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bapak-bapak di sambil ini masih ada.